Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara dan masih bersama Pak Atmaji. Kita masih membahas mengenai pendidikan di Indonesia apakah sudah siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pak Atmaji, jadi Anda juga menyebutkan bahwa anak-anak sekarang ini sudah sulit sekali untuk menulis begitu ya. Apa yang kira-kira Anda bisa bayangkan gitu? Kenapa anak-anak sekarang itu sulit sekali begitu, apalagi susah sekali untuk menulis? Ya, jadi seperti yang kita banyak ketahui, sekarang banyak media lah, kita seperti udah nggak lepas. Jadi kebutuhan primer media segala macam, pakai komputer, pakai handphone, tablet dan sebagainya ya macam-macam. Nah akhirnya intensitas atau frekuensi anak untuk menulis tangan itu jarang, sudah malas. Untuk menulis itu malas. Padahal pengalaman saya secara psikologi nih ya, di saat kita itu memahami sebuah materi belajar, itu kalau saya tulis kembali, kalau dulu ada yang namanya tolong itu kamu resume, kamu membuat ringkasan kembali apa yang menjadi merangkum lah seperti itu. Itu dengan menulis kembali, itu akan kita ingat, oh yang kita tulis itu seperti pasti ingat. Secara psikologis apa yang kita kerjakan termemori, begitu. Nah sekarang enggak, kita terbiasa pencet, udah. Nah dulu ada, kebetulan saya berbasis, saya kan dari SEMEA dulu ya, jadi saya belajar tentang stenografi, menulis. Dulu juga saya protes, kenapa kok kita masih pakai steno Pak? Kan kita sudah punya recorder zaman dulu, tape recorder. Loh, sekarang begini, kalau tape-mu baterainya habis, apakah kamu nggak bisa bekerja dong? Pikir saya, oh benar juga ya. Jadi tetap saya harus menulis. Dan basic kita pendidikan tuh simbolnya apa? Buku dan pena. Lambang pendidikan kita itu buku dan pena. Bukan tablet, bukan PC, laptop, bukan. Benar nggak? Iya. Jadi itu. Oke. Tapi selain itu apa kira-kira yang memang harus dilakukan sistem pendidikan di Indonesia supaya bisa mencetak nih generasi-generasi muda kita untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Apa yang diperlukan gitu kira-kira? Kan ada SMA, ada SMK, bahkan ada jurusan-jurusan, ada kejuruan, ada IPA IPS kalau di SMA, ada kejuruan lainnya. Kira-kira apa yang harus dibutuhkan untuk menghadapi ekonomi ASEAN ini, Pak Panji? Ya, mungkin pemerintah sudah menyiapkan kurikulumnya, jadi desain kurikulumnya sudah dipersiapkan, tinggal nanti kreativitas kita, berbagai pendidik, lembaga-lembaga yang lain juga mari kita sama-sama ya, istilahnya mengisi anak ya, objek kita kan adalah siswa, supaya mereka siap bagaimana. Kalau secara intelektual siap, yakin anak-anak sekarang cerdas karena mungkin gizinya bagus, terus media sarananya banyak. Hanya saja kita perlu mempersiapkan dia, kan yang sekarang dicari kan yang life skill ya. Jadi kemampuan dia untuk berkarya. Itu yang belum nggak jelas gitu loh. Contoh yang ada. Jadi saya juga mungkin masih bertanya pada, mungkin mohon pemerintah lebih mungkin dengan kebijaksanaannya itu tolong diperjelas. SMK sekarang kan produknya SMK. SMK tuh nggak jelas, SMK itu apa jurusannya nggak jelas. Kalau masa kita jelas. Jadi saran saya secara umum begini aja. Penyelesaiannya adalah kita kembalikan saja. Kita kembali menengok ke belakang saja. Jadi tempatnya di mana? Guru jadi buatlah lembaga guru tuh khusus lagi kembali seperti dulu. Kalau ada IKIP aja enggak apa-apa, bagus. Ada SPG mungkin namanya sekarang ganti enggak apa-apa, tapi produk guru siapin, kembalikan seperti dulu. Kemudian nama-nama atau lembaga yang itu jangan rancu. Sekarang anak saya di SMK apa? SMK ada ekonomi, ada teknik, ya IT ada, macam-macam ada. Enggak jelas. Nah, kalau sudah nggak jelas, maka kita juga semakin tidak jelas menghadapi ke depan gitu loh. Oke, nah tadi kalau dikatakan pemerintah harus mempunyai wadah sendiri atau fokus begitu untuk mencetak guru-guru kan ya. Betul. Oke. Nah, berarti menurut Anda setelah tadi tahun Anda sebutkan sudah dicabut oleh pemerintah, bahwa
guru-guru yang saat ini terlahir baru nih begitu, ini tidak profesional dengan tidak ada sistem itu menurut Anda seperti itu? Ya bukan tidak profesional, tetapi jadi ini peran dia sebagai guru makin nggak jelas. Artinya gini, kalau kita mau berangkat bekerja, itu kan kita punya koridor. Ibarat bahasa kita kayak angkot aja. Angkot tuh kalau nggak ada lainnya gimana? Nanti akan berebut. Ya. Nah sekarang terjadi seperti itu. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ngajar sana, ngajar sini. Nah itu. Bidangnya nggak jelas. Saya lulusan biologi loh kok ngajar olahraga. Nah itu banyak yang sering terjadi di lapangan. Nah, bahwa seperti guru itu. mengejar jam kerja yang pertama, pindah ke sekolah ini dan juga mengajar berbeda-beda gitu. Iya. Apakah itu tidak membuat seseorang guru jadi fokusnya hilang begitu Pak? Jelas sekali hilang. Jadi mungkin nanti larinya ke profesional, tidak profesional. Tetapi di sini indikasi profesional itu kan hanya berupa formalitas, dikasih sertifikasi dan sebagainya. Lah Jadi menurut Anda sertifikasi itu hanya formalitas? Formalitas. Lah sekarang begini contoh. Dulu sudah banyak wacana ini sudah banyak ya. Kita udah lulusan tahun dulu, jadi tahu kok kita begitu lulus keguruan, kita sudah punya SIM bahasanya, surat izin mengajar, namanya akta. Itu tidak itu sudah di dalamnya include kurikulumnya adalah kita micro teaching ada, kita bikin rencana pembelajaran ada, sehingga alokasi waktu belajar pun dulu kita waktu perkuliahan itu sudah ada. Tidak seperti sekarang semua orang menurut saya zaman sekarang memang mudah. Jadi guru siapa saja jadi guru bisa, siapa saja diberi gelar apa-apa bisa. Karena apa sekarang tuh sudah maaf ya. Jadi sekarang tuh karena yang mendominasi kebijakan tuh orang kapital. Jadi, sekarang orang kapital tidak bertahan lama karena apa? Manusianya ini loh nggak berkualitas nanti. Oke, tapi kalau dinamakan sertifikasi gitu ya, berarti kan guru itu dites ya kan, ada tahapan-tahapan sehingga memang mendapatkan sebuah sertifikat bahwa dia sudah layak menjadi seorang guru dan mendapatkan juga pertambahan kesejahteraan dari pemerintah. Apakah itu belum maksimal sehingga menciptakan guru-guru profesional dalam mendapatkan sertifikat itu, Pak Haji? Sekarang begini contohnya. Saya lulusan jurusan misalkan olahraga, misalkan peluang yang ada sertifikasi saya pelajaran PKN, misalkan, saya bisa lulus, kan hanya beberapa waktu, tempo hari saya perhatikan PLPG aja mungkin 9 atau 10 hari, sudah sertifikasi keluar saya bisa belajar sesaat. Nah, tapi roh saya itu olahraga. Jadi hanya mengejar untuk kesejahteraan menurut Anda? Iya, maka tadi formalitas doang. Karena kalau tidak ada formalitas, orang sekarang teriming-iming, ya maaf ya, saya bukan guru sertifikat belum. Saya juga tidak punya NPTK kayak orang-orang enggak. Saya enggak nguber itu. Saya pengennya anak saya punya siswa saya ajarin. Ini loh ilmu saya kasih, gitu loh. Saya ngasih contoh, gitu. Sudah begitu aja, kembali ke peran kita guru. Kalau masalah sertifikasi, alhamdulillah dikasih, kalau diakui enggak apa-apa. Karena apa? Saya keluar sudah punya itu formalitas itu. Saya sarjana pendidikan, bidang studi saya ini ada. Oke, jadi guru itu sebenarnya lebih banyak yang berbaktinya begitu ya, tidak mengejar kesejahteraan ya, seharusnya seperti itu. Iya, karena itu tadi. Jadi kita sudah terlalu lama gini, ibarat begini. Kalau Mas Fadil menggunakan sebuah kendaraan, kemudian saya nggak menggunakan produk ya, kendaraan tertentu, kemudian suku cadangnya sudah nggak ada. Kira-kira untuk jangka panjang penggunaan itu gimana? Penggunaan kendaraan Anda? Habis bahasanya ya, sudah tidak ada. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan lagi. Akhirnya berubah kendaraan itu kan? Ya karena apa? Kanibal ini bener tuh. Oh, iya. Nah itu. Jadi itu yang terjadi saat iya, ini. jadi warna pendidikan kita semakin nggak jelas karena dia ya bahasa kalau dalam modifikasi sudah. Oke. Jadi semakin tidak jelas. Dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah langkah cepatnya untuk membenahi ini semua kan begitu ya Pak Haji pertanyaannya. Tapi kita tahan dulu. Dan pemirsa kita akan kembali pas jeda pariwara tetap di Pemuda Indonesia Bicara.